بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat 7 Dzulqa'dah 1434 Hijriah. Kembali kita bisa duduk bersama dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang ikhlas, yang berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya semoga amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akhirnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nantinya dengan ilmu tersebut kita bisa beramal. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah baik yang hadir di majelis kajian ini ataupun yang mendengarkan via streaming. Seperti biasa, setelah sholat Jumat kita melaksanakan penjelasan khutbah Jumat, karena di masjid ini khutbah Jumat dilaksanakan dengan bahasa Arab. Maka untuk menuju agar tercapainya tujuan dari khutbah Jumat, yaitu memberikan wejangan, nasihat kepada kaum muslim setiap minggunya, setiap Jumatnya kita jelaskan khutbah Jumat tersebut. Secara garis besar, apa yang disebutkan oleh khatib dalam khutbahnya adalah menjelaskan tentang kiat-kiat mujahadah melawan hawa nafsu. Kiat-kiat
mujahadah melawan hawa nafsu. Apa maksud dari apa yang disebutkan oleh khatib tadi? Maksudnya adalah khatib menyebutkan sarana-sarana bagi kaum muslim agar bisa berjuang melawan hawa nafsu dia. Dan kita ketahui ini perkara yang sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su." Sesungguhnya hawa nafsu memberikan atau memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Maka itulah garis besar yang disebutkan oleh khatib pada kesempatan khutbah kali ini. Apa saja kiat-kiat agar kita bisa berperang melawan hawa nafsu, benar-benar bersungguh-sungguh bisa melawan hawa nafsu. Dan semua dari manusia tidak lepas dari hawa nafsu. Kita, saya, bapak, ibu, saudara, saudari mempunyai hawa nafsu yang Allah Subhanahu wa taala tabiatkan kepada diri kita masing-masing. Dengan hawa nafsu tersebut, seseorang terkadang tergelincir mengikuti langkah-langkah syaitan. Dengan hawa nafsu tersebut, terkadang seseorang menghalalkan segala cara untuk bisa mengumpulkan harta dengan cara apa saja, entah itu halal, entah itu haram, entah itu syubhat, ya, belum diketahui samar-samar hukumnya. Dengan hawa nafsu pula terkadang seseorang melakukan perbuatan-perbuatan di luar peri kemanusiaan untuk melampiaskan syahwatnya, untuk melampiaskan hawa nafsunya. Dengan hawa nafsu pula terkadang seseorang melakukan segala cara, baik yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal, agar mendapatkan kekuasaan, tahta, jabatan. Dan tiga hal ini adalah sumber dari hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap harta, hawa nafsu terhadap tahta, dan hawa nafsu terhadap wanita. Ini sumber dari ujian bagi seorang manusia. Siapa yang tidak suka kepada harta? Siapa di antara kita yang tidak suka kepada perempuan? Siapa yang tidak suka di antara kita kepada jabatan, tahta, kekuasaan? Semuanya menginginkannya. Nah, maka salah satu ujian bagi manusia adalah diberikannya hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Diberikan hawa nafsu di dalam dirinya. Oleh sebab itulah kita sebagai manusia harus bagaimana cara sarana kita untuk hawa nafsu tersebut tidak menguasai kita, agar hawa nafsu tersebut bisa selalu kita kontrol sehingga tidak mengelabui dan tidak mengajak kita kepada langkah-langkah syaitan. Sebelumnya saya ingin menyebutkan ayat yang disebutkan oleh penulis dalam surat Al-Ankabut, maksud saya disebutkan oleh khatib dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, mujahadah dalam bahasa Indonesia adalah benar-benar bersungguh-sungguh, selalu bersungguh-sungguh. Di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Dalam ayat ini terdapat keutamaan orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Keutamaannya adalah sebesar kesungguhan dia melawan hawa nafsu, sebesar itu pula petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Digaris bawahi baik-baik. Sebesar kesungguhan dia melawan hawa nafsu, sebesar itu pula apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
kepada orang tersebut, kepada orang yang bermujahadah tadi. Dan terkadang, ini pengalaman pribadi saya ceritakan kepada bapak-bapak sekalian yang hadir di sini. Terkadang orang yang bermujahadah itu jalannya terseok-seok. Saya beri contoh misalkan. Bacaan Al-Quran saya yang sudah misalkan ya, contoh saja ini. Bacaan Al-Quran saya yang sudah lama saya tinggalkan. Maka ketika saya memulai kembali mengajak diri saya melawan hawa nafsu, melawan kemalasan, melawan hawa nafsu yang menghalangi saya untuk membaca Al-Quran, terkadang sehari cuma bisa 1 ayat, 2 ayat, terseok-seok. Waktunya juga belum seperti dulu. Seperti kita benar-benar konsen untuk membaca Al-Quran. Itu namanya mujahadah. Mujahadah bersungguh-sungguh untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita. Jadi orang bermujahadah tidak mudah. Karena di hadapan dia ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu adalah salah satu faktor seseorang melakukan maksiat, seseorang melakukan perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor-faktor lain seperti misalkan faktor seseorang melakukan maksiat, di antaranya adalah syaitan, iblis yang mengganggu seseorang. Di sana ada faktor hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Maka sebesar kekuatan kita, kesungguhan kita untuk melawan hawa nafsu, untuk benar-benar taat kepada Allah, maka sebesar itu pula Allah akan memberikan petunjuk. Saya beri contoh. Mudahnya ya ini, mudahnya saja. Belum permasalahan-permasalahan yang lebih besar lagi. Dan sebenarnya contoh yang saya sebutkan ini besar. Orang yang tidak bisa bangun subuh, atau paling baik dalam keadaannya terlambat sholat subuhnya. Nggak pernah ke masjid, selalu terlambat sholat subuhnya. Dia ingin melakukan mujahadah, melawan hawa nafsunya, kemalasannya, hawa nafsunya, ya. Dia lakukan dengan berbagai macam cara. Misalkan dia berusaha untuk tidur lebih awal, meskipun itu sulit bagi dia karena kebiasaannya begadang. Bapak pernah kenal atau Bapak mungkin sendiri merasakan Bapak orang yang suka begadang, yang sulit untuk bangun, untuk tidur malam. Ada yang di sini seperti itu? Ada. Ya? Atau ada pernah punya teman seperti itu? Saya pernah keluarga seperti itu. Ada yang nggak bisa tidur malam. Tidurnya jam 3, setengah 4, 1 jam atau setengah jam sebelum subuh. Otomatis nggak bangun subuhnya. Dia berusaha untuk tidur sebelum tidur setelah Isya, ataupun tidur di waktu-waktu yang memang sebenarnya seorang manusia normal tidur. Kemudian di samping itu dia menyediakan alat-alat, berusaha. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar usaha dia untuk bangun subuh, yang di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di waktu sebelum subuh, sepertiga malam terakhir, waktu-waktu sahur, Allah turun mengabulkan permintaan orang yang berdoa, mengampuni permintaan orang yang minta ampun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu malam, waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian di waktu subuh adalah waktu yang berkah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkahilah untuk umatku di waktu-waktu paginya. Maka terlarang waktu subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci tidur setelah subuh. Nah, orang yang tidak sholat subuh, ya, orang yang terlambat bangun subuhnya, itu dikencingi oleh setan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak keistimewaan bangun subuh, tidak diketawai oleh setan. Yang paling hina, Pak, manusia paling hina diketawakan oleh setan.
Kalau diketawakan oleh Abu Ali saya masih mending. Tapi kalau diketawakan oleh iblis, setan, makhluk terkutuk mengetawakan kita. Makhluk terlaknat ngetawain kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna, dan telah kami muliakan Bani Adam, anak manusia. Fafaddalnahum, dan kami utamakan mereka. Subhanallah. Diketawakan oleh makhluk terlaknat, gengsi lah ya. Gengsi Allah. Demi Allah gengsi kita. Tapi banyak manusia muslim yang diketawakan oleh iblis. Ya, dikencingi, bukan malah diketawakan, dikencingi malah. Orang-orang yang enggak bangun subuh. Bangunnya pas terbit matahari. Subhanallah. Nah, dia berusaha semaksimal mungkin. Sebesar keusaha dia, sebesar kesungguhan dia melawan kebiasaan buruk itu, sebesar itu Allah akan memberikan petunjuk kepada dia. Paham ya? Maksud ayat tadi? Dan ini termasuk kiat. Kiat sarana agar seseorang bisa bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Yaitu melakukan usaha. Mencari solusi agar dia terlepas dari kebiasaan buruk. Saya beri contoh lagi. Orang yang kebiasaannya matanya nonton macam-macam. Dangdutan, campur sari, dangdut koplo, ya, kemudian apalah, goyang sana, goyang sini, goyang situ, goyang macam-macam. Kebiasaannya nanti seperti itu. Apalagi yang lebih parah, nonton film-film. Setiap Jumat ngaji di Islamik, tapi masih nonton film. Seperti yang saya katakan tadi, di awal sebelum Jumat. Saya dengar sebagian orang-orang yang ngaji di Islamik kawin lagi. Di sini saya berpikir, apakah seorang ustadz pantas didamprat oleh istri pertama gara-gara suami nikah lagi? Atau gara-gara suami jelalatan matanya? Kalau nikah lagi masih mending, karena poligami dibenarkan dalam syariat Islam. Tapi kalau jelalatan matanya, melakukan hubungan gelap yang tidak sah dalam agama Islam, ngaji juga, ngaji setiap Jumat. Atau ada lain lagi, ngaji setiap Jumat tapi suka nipu orang. Ini yang salah siapanya? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke permasalahan kita tadi. Sekarang saya beri contoh. Orang-orang yang tidak bisa menjaga matanya. Dia berusaha semaksimal mungkin. Ini komputer sama internet kalau ada di kamar saya dan saya sendirian, bahaya saya. Habis. Sudah terbukti. Dan saya tidak mau mempertaruhkan agama saya, keimanan saya. Maka orang tersebut berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya agar dia tidak menonton yang macam-macam? Yang mana bahayanya maksiat, Pak. Para ulama mengatakan seperti Imam Al-Qayyim, al-ma'siyatu tad'u ila akhawatiha. Maksiat itu ngajak kepada teman-temannya yang lain. Dari mulai maksiat mata, nanti ke maksiat kemaluan. Di sini sudah nggak punya istri, sendirian. Akhirnya yang dilihat seperti itu, akhirnya melakukan masturbasi, kemaluan. Maksiat mata turun kepada kemaluan. Nah, dia ingin ini terlepas, dan itu penyakit. Dan tidak menambah kecuali keburukan kepada seseorang tersebut. Itu penyakit. Apa sarana yang dia harus lakukan? Dia harus berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat tersebut menjadi azab. Mereka sendiri yang merubahnya.
Kebalikannya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah siksa suatu kaum kecuali Allah mereka sendiri yang merubah siksa tersebut menjadi nikmat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terlalu berpangku dengan saya kan nggak pernah melakukan kesyirikan, ibadah saya sesuai dengan sunnah, tetapi kebiasaan buruk masih tetap jalan. Tauhid yang benar itu adalah bisa memberikan nilai kepada kehidupan sehari-hari. Bukankah ketika kita belajar tauhid, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Kenapa orang yang mengaku tauhidnya benar malah dalam pelaksanaan sehari-harinya dia seakan-akan meniadakan sifat-sifat tersebut, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha mengetahui tadi. Seakan-akan dia tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang mendengar dia, tidak ada yang mengetahui dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar, kembali ke permasalahan tadi, sebesar usaha dia, akhirnya dia apa? Kalau seandainya dia ini alat bahaya, handphone saya bahaya. Kalau seandainya ada koneksi saja, pasti saya buka yang itu. Pasti saya buka yang itu. Maka harus diputus. Jangan kita, kalau dalam bahasa Arabnya itu main mughamarah, main taruhan kepada diri kita. Ya, bisa nih. Enggak, saya akan buka yang banyak, yang baik-baik saja. Jangan main taruhan. Dan sifat seorang beriman dalam hadis riwayat Muslim, la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Orang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Dia tahu di depan situ ada lubang, dia pernah kecelek, maka jangan pernah dia jalan di jalan yang sama yang ada lubang di dalamnya. Cari jalan yang lain. Cari sarana yang lain agar dia benar-benar jauh dari hal tersebut. Jangan taruhan kepada keimanan kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan sarana-sarana yang disebutkan oleh khatib tadi agar kita bisa bermujahadah melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh selalu bisa melawan hawa nafsu kita. Yang pertama yaitu ikhtiyarus suhbah as-salih, memilih kawan yang baik. Memilih kawan yang baik. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib. Teman atau kawan itu narik kepada kawannya yang lain. Ya. Kalau kawannya baik, maka dia akan menarik kepada kebaikan. Kalau kawannya buruk, maka dia akan ditarik kepada keburukan. Ada juga perkataan anil mar'i la tas'al, fasal an qarinihi, fa innal mar'a bi khalilihi muqtadi. Artinya, sesungguhnya untuk seseorang jangan tanya kamu kepada orangnya, tapi tanya, lihat, perhatikan kawan-kawannya. Sesungguhnya seseorang dengan kawan-kawannya itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Maka lihat teman-temannya, lihat kawan-kawannya. Ini juga yang memberatkan saya nantinya. Ya, suka ngaji begitu. Ternyata, waduh, kebiasaan buruk. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berteman dengan kawan yang buruk. Yang buruk akhlaknya, buruk pertama kali akidahnya, jangan sampai. Kemudian buruk akhlaknya, buruk ucapannya, tingkah lakunya. Itu yang akan terdengar oleh kita. Dan itu yang akan kita ulang-ulang. Coba ambil contoh saja. Kita berteman dengan sebuah alat
rekam atau apa sih namanya, MP3 ya. Kemudian kita perdengarkan ke telinga kita. Apa yang kita perdengarkan ke telinga kita itu akan menjangkit, menular ke mulut kita. Itulah yang akan kita ocehkan setiap kali. Betul tidak? Apa yang kita dengar dengan telinga kita, itu yang akan kita ocehkan oleh mulut kita. Ya, ketika seorang mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar hadis-hadis Rasul, maka yang dia ocehkan, yang dia gumamkan, yang dia sebutkan, orang kan sering ya menyebutkan ketika dia jalan, ketika dia santai. Kalau yang dia dengar adalah zikir-zikir, ayat-ayat suci Al-Quran, itu yang akan diucapkan, itu yang akan dia ocehkan. Ocehkan itu, oceh dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah perkataan yang diulang-ulang dengan suara yang keras. Itu yang diocehkan. Tapi kalau seandainya yang dia dengar adalah dangdutan, campur sari, yang jadi ocehan dia, kemana dia duduk itu dia. Ya, senandung yang dia senandungkan itu. Coba, antum coba aja. Coba seminggu ya dengarkan telinga kita ayat suci Al-Quran. Niscaya senandungan kita ayat suci Al-Quran. Beda kalau orang kebiasaan ya, kebiasaan mendengar lagu, mendengar musik, dangdut, campur sari, keroncongan, maka yang dia senandungkan adalah kalau lagi duduk, na. Kalau lagi berdiri, na. Kenapa? Karena yang dia dengar itu kebiasaan. Ini menunjukkan bahwasanya teman akan memberikan sebuah pengaruh kepada kita. Maka carilah teman-teman yang baik, yang mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, yang bukan hanya sekedar menjadi teman kita, tetapi yang teman yang membenarkan kita. Ada pepatah Arab juga mengatakan, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu yang sebenarnya adalah temanmu yang membuat kamu menangis, menangisi dosa-dosamu. Bukan temanmu yang membuat kamu tertawa terhadap dosa-dosamu. Ada pepatah lain mengatakan, sadiquka man saddaqaka la man sadaqaka. Artinya, temanmu adalah orang yang selalu membenarkanmu, bukan selalu menganggap kamu benar. Beda Pak, antara dua itu. Beda nggak? Temanmu adalah orang yang selalu membenarkanmu. Artinya kalau kamu salah dibenarkan. Bukan yang selalu menganggap kamu benar. Apapun yang kamu kerjakan, benar. Dia mau minum khamar, biarin aja deh, itu urusan dia. Yang penting saya nggak ikut-ikutan. Ya. Mau main judi, biarin aja deh. Mau main wanita, biarin aja. Mau nonton film porno, biarin aja deh. Itu bukan urusan saya. Yang penting saya nggak ikut-ikutan. Saya mau berteman aja. Ini nggak benar. Ya, teman kita adalah yang mengoreksi kita apabila kita salah, bukan yang selalu menganggap kita benar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Mencari apa? Lingkungan yang baik. Ada pepatah Arab mengatakan, al-jaru qabla ad-dar. Artinya, mencari tetangga sebelum bangun rumah. Cari tetangga dulu yang baik sebelum kita bangun rumah. Jangan asal tanahnya murah, kemudian kita langsung beli bangun rumah di situ, ternyata samping-sampingnya prostitusi semua. Orang jualan, orang minum khamar, orang jualan judi semua di situ. Pantesan murah. Ya. Coba perhatikan perkataan dari istrinya Fir'aun. Rabbi ibni li'indaka baitan fil jannah. Rabbi ibni li'indaka baitan fil jannah. Perhatikan, wahai Allah, Rabbi ibni,
Wahai Allah, bangunkan untukku indaka, di sisimu, tempat dulu. Ya. Baitan, baru rumah, fil jannah, di dalam surga. Jadi lihat dulu lingkungan, lihat dulu kondisi di lingkungan kita, baru pada saat itu kita tinggal. Kalau seandainya ada daerah yang tidak mengajak kita atau tidak bisa mengkondisikan kita untuk bertakwa kepada Allah, maka harus pindah ke daerah lain. Makanya di sini Rasulullah SAW melarang, ana bariun mimman ya'ishu baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri dari seseorang yang hidup di tengah-tengah orang-orang musyrik. Agar apa? Agar kondisi lingkungan dia benar-benar kondusif untuk mengerjakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, cari lingkungan yang baik. Dengan lingkungan baik tersebut bisa memicu kita untuk lebih bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Karena dengan doa kita bisa melawan hawa nafsu. Benar-benar kita bisa bermujahadah melawan hawa nafsu kita dengan doa tersebut. Dan jangan pernah meremehkan doa. Salah satu doa yang baik adalah yang selalu kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Ini doa yang sangat bagus. Bahkan Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah, aku sangat mencintaimu. Beliau ulang itu 3 kali. Fala tada'anna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kamu pernah tinggalkan sekali-kali di setiap habis salat atau di akhir salat. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan doa itu dibaca sebelum salam, ada yang mengatakan doa itu dibaca setelah salam. Termasuk dari zikir ketika setelah salat. Yang jelas dibaca. Dan saya lebih condong kepada pendapat dubur itu adalah bagian dari sesuatu, bagian akhir dari sesuatu, dan dia termasuk darinya. Maka lebih baik dibaca sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, jangan pernah kamu tinggalkan sekali-kali, ya, di dalam sholatmu untuk mengucapkan itu. Karena ternyata memang benar. Itu sangat kita butuhkan ketika kita mau bermujahadah melawan hawa nafsu kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah bersandar diri setelah berusaha. Saya ulangi, bersandar diri kepada Allah setelah melakukan usaha. Karena hanya Allah lah yang dapat menolong kita untuk senantiasa bisa melawan hawa nafsu kita. Tidak ada yang bisa melawan hawa nafsu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa melawan hawa nafsu kita kecuali ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersandarlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang sangat bagus ketika kita baca setiap pagi, dan ini termasuk zikir pagi, adalah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca sebanyak 7 kali. Barang siapa yang membaca itu sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala
akan mencukupkan kehidupannya. Dalam hal ini mencukupkan kehidupannya apapun itu. Baik dalam melawan hawa nafsu, baik dalam kehidupan ekonomi kita, dalam perihal kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi termasuk daripada ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, mungkin ada yang bertanya tentang mujahadah ini. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk bertanya. Habis itu kita istirahat setengah jam. Setengah 2 kita mulai manasik haji. Nah, atau pertanyaan lain di luar materi, silakan. Ayo, yang ngasih angetannya. Biasanya kalau ada yang nanya satu nanti pakai mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hewan binatang kurban itu kerbau itu. Apa hukumnya? Iya, dikiaskan kepada bakor apa bagaimana? Sapi. Sapi. Baik. Apa hukum berkurban dengan kerbau? Maka wallahu alam sampai detik ini saya masih tawakuf, berdiam diri dalam permasalahan kurban dengan kerbau. Apakah boleh atau tidak? Saya tidak mengatakan tidak boleh, saya juga tidak mengatakan boleh. Karena kalau dikiaskan dengan sapi, maka jauh, ya, tidak sama dengan sapi. Tidak sama dengan sapi. Jadi saya berdiam diri dalam hal berkorban dengan kerbau. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Allahu a'lam. Tetapi bukankah di sana sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kurban dari bahimatul an'am, yaitu onta, kambing dibagi menjadi dua, ada kambing Jawa, ada domba, yang ketiga adalah sapi. Maka usahakan dengan apa yang sudah disebutkan di dalam nas-nas yang jelas. Adapun yang belum jelas, maka wallahu alam lebih baik ditinggalkan. Nah, silakan. Ada yang lain? Ya, ada pertanyaan di sini dari ibu-ibu yang ikut di kajian Ummahat di Australia, Ibu Nunung Sukawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bila kita melakukan haji tamattu dan ada rezeki juga ingin berkurban di tempat tinggalnya, apakah dia juga tidak boleh mencukur bulunya dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, sedangkan dia juga tahallul untuk umrohan haji sebelum tanggal 10 Dzulhijjah? Apakah ada kaitan haji dengan kurbannya? Mohon penjelasan. Maka jawabannya perlu diperhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada keharusan orang yang berhaji harus berkurban. Nggak ada. Ya, haji tersendiri, kurban tersendiri. Tidak ada keharusan orang yang berhaji harus apa? Berkurban. Tetapi jika ada orang yang berhaji dan juga ingin berkurban dan hajinya kebetulan haji tamattu, maka berarti dia di samping menyembelih hewan hadyu, dia juga menyembelih kurban.
Otomatis dua hewan yang harus dia sembelih, hewan hadyu dan hewan untuk berkurban. Ya, hewan hadyu untuk haji tamattu'nya dan kurbannya adalah untuk niatan kurban dia. Nah, di sana ada ketentuan atau hukum di dalam orang yang berkurban, yaitu apabila seorang ingin berkurban, maka dalam hadis sahih, fala yamassanna sya'rahu min basharatihi syai'an, hadis riwayat Muslim. Jangan sampai sekali-kali dia mengambil dari kulitnya sedikit pun. Di sini termasuk di dalamnya memotong kuku, kemudian memotong rambut, kemudian menipiskan kumis, apalagi memotong jenggot, mengambil bulu ketiak, memotong atau menghabiskan bulu kemaluan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bagi yang ingin berkurban, baik yang tidak melakukan haji ataupun yang melakukan haji, maka dia tidak boleh untuk mengambil rambutnya. Mulai kapan? Dari tanggal 1 Zulhijjah. Dari tanggal 1 Zulhijjah. Dan bulanan Qamariyah kita mulai dari kapan? Dari habis maghrib. Ya, misalkan hari ini hari terakhir bulan Dzulqa'dah, nanti kalau sudah terbenam matahari menunjukkan tanggal 1 Dzulhijjah, mulai malam itu tidak boleh untuk mengambil sesuatu dari rambutnya. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau begitu, sekarang kalau orang yang menunaikan ibadah haji, hajinya haji tamattu', otomatis dia mengerjakannya, misalkan umrohannya pada tanggal 2 Zulhijjah. Habis umrohan, apa yang dilakukan? Amalan umrohan terakhir apa? Tahallul. Tahallul dengan motong rambut. Padahal dia ingin berkurban. Nah, bagaimana ini? Ini yang ditanya. Maka jawabannya boleh. Karena tahallul hukumnya adalah rukun. Ya, lebih didahulukan. Jadi dia memotong rambutnya tidak mengapa karena untuk tahallul umrohnya. Tapi setelah itu dia menjaga kembali. Tidak memotong kuku, tidak memotong kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu kemaluan, ya, cuma rambutnya saja. Paham ya? Nah, ini wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dikatakan jenggot itu hiasan laki-laki gitu kan ya. Nah, kita kan kadang pengen lebat jenggot itu. Nah, apa hukum mencukur jenggot gitu kan ya? Katanya biar kalau sering dicukur dia akan lebat gitu. Apa hukumnya, Ustaz? Makasih. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenggot itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dengan kita ingin memanjangkan jenggot kemudian kita cukur-cukur terus, yang tidak. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itulah yang harus dijaga. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itulah yang harus dijaga. Makanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi, beliau mengatakan arkhul liha, biarkan jenggot. Dalam lafaz yang lain u'ful liha, panjangkan. Dalam lafaz yang lain biarkan tebal. Jadi jangan diapa-apain. Ya. Jangan disaksuka ya, atau dipotong model macam-macam, jangan diapa-apain, biarkan saja karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang Allah berikan biarkan. Kalau seandainya kita orang Indonesia dari benua Asia sedikit kadang-kadang ya jenggot yang kita miliki, maka itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita macam-macami. Biar panjang Ustaz, kita kerik-kerik dulu, nanti setiap bulan kita kerik, nanti kan panjang sendiri. Tidak usah, tidak perlu. Tapi biarkan saja dia. Ya, ini para ikhwah sekalian. Dan ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya wallahu alam wajib. Ya, hukumnya wajib. Diharamkan untuk
mengambil, apalagi sampai mengerik janggut sampai habis. Ya, diharamkan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, cukup kiranya jika tidak ada pertanyaan tentang apa yang sudah disampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.